Bab 2367. Master berjubah hitam misterius. Di sisi Jerry Yang, dia terus mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berhenti. Noah Huang tiba-tiba menjadi tenang. Biarpun masih ada sedikit rasa takut di hatinya, seringai muncul di wajahnya. Nak, aku akui kamu dulunya sangat kuat, tapi itu sudah berlalu. Sekarang kekuatanku meningkat pesat, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Semua yang hilang dariku saat itu akan diperoleh kembali. Begitu kata-kata itu keluar, aura Noah Huang melonjak, dan dalam sekejap dia melepaskan kekuatan alam surgawa tahap akhir tingkat 6. Jerry yang tersenyum dengan jijik, aku tidak menyangka bahwa dalam beberapa hari singkat sejak kamu melarikan diri, kultivasi kamu sudah meningkat pesat. Tapi kalau hanya ini yang kamu miliki, sebaiknya kamu memelintir kepala kamu sendiri. Jerry yang tidak pernah menghargai kekuatan seseorang di tahap akhir alam surgawa tingkat 6, terutama Noah Huang di depannya, yang pernah dikalahkan olehnya dan tidak berani bertarung dengannya dan lari seperti anjing tersesat. Noah Huang tertawa dan langsung berkata, kamu masih sombong seperti dulu. Karena aku berani berdiri di depanmu, tentu saja aku memiliki lebih dari kemampuan ini. Saat Noah Huang selesai berbicara, lelaki tua berjanggut itu tiba-tiba dipenuhi dengan energi spiritual, dan aura seperti asap putih muncul, kultivasi dia juga di alam surgawa tahap akhir tingkat 6. Bahkan kalau ada master lain di alam surgawa tahap akhir di depannya, Jerry yang masih terlihat tenang. Bahkan kalau ada dua seniman bela diri lagi dengan kekuatan yang sama, Jerry yang tetap tidak takut. Bagaimanapun, ada lebih dari satu atau dua master sekte Senta di alam surgawa tahap akhir yang dibunuh olehnya. Aku tidak menyangka bahwa kultivasi Master Huang sudah mencapai tahap akhir alam surgawa tingkat 6, dan pengikutnya sekuat dia. Aku belum pernah melihat master dari alam surgawa tingkat 6 bertarung satu sama lain. Hari ini aku cukup beruntung bisa menyaksikan pertempuran yang indah. Aku penasaran, dua master kuat di alam surgawa tahap akhir bergabung untuk menghadapi pemuda yang metodenya misterius itu, siapa yang lebih kuat? Kerumunan yang menonton dari kejauhan melihat master yang begitu kuat untuk pertama kalinya. Melihat pertempuran akan segera terjadi, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Charles Ma sudah mengetahui bahwa Noah Huang dan yang lainnya sangat kuat. Pada saat ini, ketika keduanya melepaskan tekanan yang menakutkan, dia juga terkejut dan seluruh tubuhnya sedikit kaku karena tekanan yang mengerikan dan sulit baginya untuk bergerak. Tapi, yang paling mengejutkan Charles Ma adalah sikap Jerry Yang. Ketika dia melihat Jerry yang menghadapi kedua master, matanya masih seperti menatap dua semut. Lagi pula, ketika Jerry yang meninggalkan dunia baru, dia bahkan tidak berani menantang secara langsung seniman bela diri terlemah di alam tengah bela diri kuno. Tapi kini, dia masih bisa tetap tenang biarpun ada ancaman mengerikan dari master. Jerry yang dengan santai melirik Noah Huang dan lelaki tua berjanggut itu. Biarpun dia terkejut dengan peningkatan kultivasi mereka, itu hanya sedikit kejutan dan dia tidak takut sarna sekali. Bagaimanapun, keduanya adalah ahli meramu pil, terutama lelaki tua berjanggut, yang sepertinya mengetahui beberapa mantra. Normal saja bagi mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat dalam waktu singkat melalui beberapa pil obat dan sejenisnya. Jadi Jerry yang tidak memperhatikan sama sekali, tapi memfokuskan pandangannya pada berjubah hitam di belakang Noah Huang yang diam. Tidak ada kultivasi seni bela diri pada berjubah hitam, yang mana kekuatannya tidak tertebak, dan juga memberi orang perasaan bahwa dia sama sekali tidak sederhana. Jerry yang juga agak tertarik dengan identitas pria misterius di depannya, dan dia diam-diam menebak bahwa mungkin kepercayaan Noah Huang berasal dari seniman bela diri misterius berjubah hitam ini. Bersambung. Bab 2368 sama-sama. Saat Jerry yang sedang menatap pria si jubah hitam itu, dia perlahan mengangkat kepala ria. Mata si jubah hitam sedingin pisau, penuh niat membunuh, dan dia menatap mata Jerry Yang. Ini adalah pertama kalinya si jubah hitam mengangkat kepalanya sejak dia muncul, dan ini juga pertama kalinya ada orang yang melihat matanya. Jerry Yang segera mengerutkan kening, dan ada sedikit keseriusan di kedalaman matanya. Jerry Yang merasakan energi spiritual mengepul di bawah jubah hitam si jubah hitam, dan aura itu jauh lebih kuat daripada Noah Huang. Jerry yang diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa Noah Huang memang mengundang master. Pantas saja setelah melihatnya, dia hanya sedikit ketakutan dan kemudian menjadi tenang, dan dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri. Noah Huang jelas memiliki keyakinan untuk tidak takut pada Jerry Yang, dan keyakinan itu datang dari si jubah hitam. Saat dia melihatnya,
Jerry yang tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya pernah melihat mata dingin dan haus darah ini di suatu tempat sebelumnya. Rasanya sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Jerry yang tiba-tiba bertanya pada si jubah hitam itu. Tapi, si jubah hitam itu mengabaikan Jerry yang sama sekali. Yang mengejutkan Jerry yang adalah dia tidak hanya mengabaikannya, aura pembunuh di matanya malah menjadi semakin mendidih, seolah-olah dia memiliki semacam pertikaian darah dengannya. Pada saat ini, Noah Huang tiba-tiba berbicara, "Hei, aku menyarankan kamu untuk bunuh diri. Lagi pula, kalau kamu mati lebih awal dan terlahir kembali, kamu mungkin akan bereinkarnasi untuk melawanku lagi dalam beberapa dekade. Kalau tidak, kalau aku secara pribadi mengambil tindakan, aku akan menghancurkan jiwa dewa kamu dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Segera berlutut dan aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri." Noah Huang sangat percaya diri saat ini sehingga dia langsung mengancam Jerry Yang. Di saat yang sama, aura di tubuhnya juga meledak secara ekstrim. Kalau Jerry yang tidak patuh, dia akan segera menamparnya sampai mati. Ketika Feng Mobei melihat ini, dia langsung menghela nafas lega. Dia awalnya mengira Noah Huang diintimidasi oleh Jerry Yang. Ini bukan hal yang baik untuknya. Pada saat ini, melihat Noah Huang bersikap tangguh, dia diam-diam berkata di dalam hatinya, "Lihat kan, bagaimana mungkin keberadaan menakutkan seperti Master Huang bisa ditakuti oleh seorang anak laki-laki. Selama Master Huang mengambil tindakan, dendamku hari ini akan terbalas." Memikirkan hal ini, Feng Mobei sangat bersemangat dan berkata kepada Noah Huang, "Master Huang, sebaiknya kamu melakukannya sendiri, patahkan anggota tubuh anak ini, dan biarkan dia berbaring di depan kita seperti anjing mati dan memohon belas kasihan. Aku akan mengupas kulitnya dengan tanganku, mematahkan tulang rusuknya satu persatu, dan memutuskan meridiannya satu persatu." Semakin banyak Feng Mobei berbicara, dia menjadi semakin kejam. Jerry yang sudah melihat lawan yang kejam, tapi dia belum pernah melihat lawan yang begitu kejam, dan masih muda. Jerry yang diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Feng Mobei hidup hari ini. Segera, Jerry yang melirik Noah Huang dan berkata, "Kalau kamu ingin mengambil tindakan, cepatlah, jangan bicara yang tidak masuk akal." Di mata Jerry Yang, Noah Huang hanyalah seorang badut. Noah Huang tiba-tiba berkedut sudut mulutnya. Kemanapun dia pergi, ribuan orang mengaguminya. Bahkan kalau dia kemudian melarikan diri dan seperti anjing tersesat di depan Jerry Yang, dia tetap mulia di depan kekuatan sekte di alam tengah bela diri kuno. Siapapun yang melihatnya harus memanggilnya Master Huang dengan hormat. Dia tidak pernah dihina seperti oleh Jerry Yang. Mata Noah Huang menjadi dingin, "Nak, karena kamu bersikeras cari mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Tepat ketika Jerry yang mengira Noah Huang akan mengambil tindakan, dia tidak menyangka bahwa si jubah hitam itulah yang bergegas mendekat. Bersambung.